akal mereka supaya berpikir, memilih mana yang hak. Yang kedua, pendengaran sudah dipatenkan, semua dikasih pendengaran. Dan Allah pun memberikan absor, penglihatan. Nah, 3 alam inilah sebagai potensi mendapatkan hidayah Allah. Akal kita, pendengaran kita, dan penglihatan kita. Sementara Allah sudah mengirimkan Rasul sebagai bukti, sebagai ayat Anda. Rasul membacakan Al-Quran, pendengaran mereka mendengar, objektif itu. Bahkan mereka mengakui kan kebanyakan Al-Quran itu aneh, bisa tidak mengakui karena Al-Quran itu mujizat gitu kan. Mereka sering berdialog, Rasul sering. Orang Yahudi itu sering ngetes ke Nabi. Pertanyaan tentang agama lebih banyak dari sahabat atau lebih banyak dari orang Yahudi? Lebih banyak dari orang Yahudi dalam Al-Quran itu. Yas'alunaka anil ruh, yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil mawrid. Ngetes mereka, cing bener teh Muhammad teh. Urang bandingkeun jeung Taurat gitu ya dengan Injil, tes bener gitu bener. Jadi akal mereka itu sebenarnya ada, cuman tidak mau mengakui. Akhirnya sudah terkunci, padahal sudah diberikan. Pendengaran mereka sering mendengar sabda Nabi, sering mereka mendengar Al-Quran. Dan yang ketiga, penglihatan juga sudah terkunci. Kenapa? Karena mereka sudah mengakui, melihat bagaimana Nabi itu solehnya Nabi, amanahnya Nabi, dan baiknya akhlak Nabi diakui. Penglihatan mereka itu. Cuman kalau sudah terkunci ya bagaimana? Kalau sudah terkunci, itulah orang kafir. Jangan berharap penuh. Ayat Rasulullah sebelumnya berharap penuh semua menerima Islam, nggak bisa. Sawaun kata Allah, sama saja orang kafir mau diberi peringatan keras, kalaupun tidak diberi peringatan, mereka sudah dikunci. Dikunci itu bukan karena sengaja. Allah yang sengaja mengunci enggak. Ayat-ayat menjelaskan mereka menutup hatinya karena ulah mereka sendiri. Keadilan Tuhan itu mereka sudah diberi akal, sudah diberi pendengaran, sudah diberi penglihatan. Cuman tergantung tadi hidayah. Hidayah sudah sampai, tergantung hidayah tadi. Mungkin ada berita baik katanya sudah viral, orang-orang Cina sekarang banyak yang masuk Islam katanya gara-gara kok kenapa virus corona itu tidak menimpa orang-orang Islam. Ibu itu benar tidak? Artinya kan penglihatan mereka mengakui. Penglihatan mereka. Dan saya melihat buku-buku tentang mualaf, kenapa orang non-muslim kebanyakan dari Kristen masuk Islam? Karena faktor 3 tadi. Yang pertama ilmuwan. Jadi orang yang masuk Islam itu pasti ilmuwan kebanyakan, orang-orang pintar, orang cerdas. Setelah mereka mengkritisi Tuhan mereka, ketemu dengan doktrin Al-Quran dan Tauhid, masuk Islam. Yang kedua, banyak orang masuk Islam itu gara-gara mendengar ceramah. Banyak itu. Ya. Bahkan ada pengakuan saya senang di media sosial ceramahnya Ustaz Buas, Ustaz Abdul Somad, senang mereka. Saya senang. Saya pendengar setia Ustaz Abdul Somad, tapi ceramah Islam gitu kan. Jadi sebenarnya pendengaran mereka sudah menerima Islam itu dari para penceramah-penceramah kita. Yang ketiga, penglihatan. Mereka banyak melihat orang-orang Islam yang baik dan benar mengakui indahnya orang Islam, bagaimana ibadahnya orang Islam, bagaimana orang Islam itu selalu menjaga kebersihan, kedisiplinan, mengakui. Makanya ingat kata Muhammad Abdul, al-Islamu mahdubun lil muslimin. Islam yang indah ini terhalangi oleh siapa? Oleh orang Islam sendiri. Kalau Islam tadi artinya memang Islam itu bisa dibentuk tergantung pada orang yang membuktikannya. Makanya dakwah bil hal itu lebih tajam, lebih kuat pengaruhnya daripada dakwah bil lisan. Nah, itu penafsiran para mufassir Bapak tentang jenis-jenis ukur, hakikat ukuran. Nah, ini ada penafsiran biar kita jangan salah memahami. Berarti kalau Allah sudah mengunci, jadi mereka sebenarnya terpaksa dong takdir, bukan begitu pengertiannya. Imam Al-Qurtubi memberikan tafsir begini, wa ajma'atil ummah ala anna Allah azza wa jalla qad wasafa nafsahu bil khatmi wa taqi. Umat Islam ini sepakat bahwasanya Allah azza wa jalla
mensifati dirinya bil khatmi wa tabyi, mengunci, menstempel orang kafir. Kenapa? Mujajatan likufrihim, sebagai balasan atas kekufuran mereka. Jadi sekali lagi Allah menyesatkan mereka, menguji hati itu sebagai mujajat, balasan sikap mereka. Bukan karena tadi dalam mengkufurkan dakwah Allah, jangan itu. Itu atas balasan kekufuran mereka. Bal Allahu alaihi bikufrihim, itu dalil dalam ayat ini. Bahkan Allah menstempel hatinya itu bikufrihim, karena mereka sudah kufur, menentang. Oleh karena itu kata Imam Al-Qurtubi ada dalam hadis ya muqallibal qulub sabit qulubana alani. Wajib hadis Hudzaifah alani bisahih, dan ada hadis sahabat Hudzaifah dalam kitab Bukhari Muslim an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW qala Rasulullah SAW begini, tuqradu al-fitan alal qulub, akan disodorkan fitnah-fitnah kepada seluruh hati manusia. Jadi hati kita itu akan selalu diuji oleh Allah. Bagaimana bentuk ujiannya? Kal hasil, umudan seperti dibentangkannya tikar satu persatu. Fa'alu qalbin kusribahan kita hidup kata sauda. Ketika hati itu terpengaruh, maka hati itu akan menjadi titik hitam. Wa'alu qalbin ankaroha kita hidup tahbaydo. Dan kalau hati itu mengingkarinya, menolaknya, maka hati itu akan bening, berkilat. Hatta tasiro ala qalbain, maka hati itu ada dua, ala abjad bisa sopa, ada hati yang bening, yang putih. Fala taduluhu fitnah, maka fitnah ujian Allah itu tidak mempengaruhinya. Mereka tetap iman selama ada langit dan bumi. Wal akhor, ada hati yang kedua yaitu aswad, hati yang hitam, murbadun, yang kelabu, kalkus, mukhrijan layak itu ma'rufan wala yuqimu munkar. Itu hati kalau disampaikan kepada kebaikan mereka menolak, kalau ada kemungkaran mereka pun tidak mencegahnya. Dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan innal mu'mina idza aznaba, ingat orang mukmin itu idza aznaba ketika melakukan suatu dosa karena tuktak sauda, maka ada titik hitam di qalbihi. Kalau kita melakukan dosa, bahkan dalam bahasa lain kalau kita berdusta, maka hati kita itu ada titik hitam, nempel satu. Fa in taba wa najaa, kalau dia tobat wa najaa dan tidak mau melakukan lagi, wasta'ataba sukila qulu, maka hatinya itu akan mengkilat lagi. Wa in jadat hatta ta'lu wa qalbu, apabila dia bermaksiat, berdosa, maka hatinya akan bertambah hitam, menutupi hatinya. Pada di kearon alladzi khalaqu ta'ala, itulah aron yang Allah firmankan kala balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Ya. Bahkan mereka menutupi hatinya itu karena usaha mereka. Jadi begini, orang beriman pun sama nanti seperti orang kafir. Kalau orang kafir mah hatinya sudah hitam, pekat, sudah nggak bisa berubah lagi karena nggak dicuci-cuci oleh dirinya sendiri. Nah, kalau orang mukmin melakukan dosa, maka akan ada titik hitam, Pak. Nempel satu titik hitam. Mun dirongsen teh katingali gitu. Wah, ini titik loba dosa gitu. Nah, ketika tobat ya, membersihkan jiwanya, maka akan hilang. Makanya Rasulullah menyampaikan inamal a'mal bil khawati. Ingat, amal kita itu tergantung ujungnya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi bersihnya itu dengan taubat. Ya, syarat taubat itu menyesal, tidak mengulangi, dan lalu diisi dengan amal. Jadi kalau kita berdosa, ada titik sini, dosa ada titik sini. Makanya ada sebagian ulama spiritual seperti Muqayyid, ada penyakit bukan karena fisik, tapi karena dosa, penyakit hati. Dia sesak napas, dia stres, bukan karena fisik sebenarnya. Terbukti banyak sekarang dokter-dokter, ini sehat, darahnya bagus, tensinya biasa normal, gitu ya, ininya nggak ada, tapi kenapa dokter ini bisa jadi itu karena dosa. Makanya lebih baik obatan. Syarat obat itu tadi diiringi dengan sedekah dan sebagainya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan bahwa kekufuran itu nyata,
ya Allah menjelaskan cukup 2 ayat. Kalau orang sudah kafir udah tertutup, selesai, udah tertutup. Cuman orang beriman hati-hati, kalau melakukan suatu kesalahan dosa maka akan ada titik hitam di hatinya. Kalau itu menumpuk terus, nanti ujung-ujungnya kubur. Kalau orang sudah tidak sholat terus, artinya sudah udah tertutup. Nah, hati-hati. Makanya sebaik-baiknya orang beriman adalah ketika melakukan kesalahan dia tobat, dia kembali lagi ke jalan. Maka ketika dia tobat, hatinya akan titik hitam itu akan terhapus lagi, mengkilat lagi. Nah, mudah-mudahan pelajaran buat kita, jangan sampai bosan kita beristighfar, bertobat. Bisa jadi kan kita tiap hari melakukan kesalahan. Makanya innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya amal soleh kita, kebaikan kita itu akan menghapuskan dosa kesalahan kita. Maka jangan bosan, kalau kita ada hilaf salah langsung segera berbalik diri. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hada wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian, demikian pertemuan kajian tafsir pada pagi ini, pada subuh ini. Semoga hadiran kita semua menjadi amal soleh bagi kita dan kita dapat amalkan dalam keseharian kita. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Ada pertanyaan? Boleh. Silakan Pak. Silakan. Kafir itu kan ada 2 menurut kita ya, kafir harbi dan kafir zimmi. Sementara teman-teman kita yang mengaku Islam pun mereka menganggap kita ini ada kafir juga. Contoh misalnya si A itu jelas mengatakan kita kafir. Ada teman lagi tetangga kita LDII, kita mengatakan mereka juga kafir pada kita. Nah, sementara mereka juga di negeri kita ini kan termasuk mereka katakanlah zimmi karena tidak berbuat kezaliman ke kita. Nah, bagaimana pandangan Ustadz kepada kedua teman kita ini? Apakah termasuk yang dikatakan khotam Allah tadi atau tidak? Yang 2 tadi itu. Terima kasih. Kalau kategori kafir zimmi dan kafir harbi itu kategori sunnah. Itu zaman Nabi ya. Jadi kewarganegaraan itu berdasarkan akidah. Dan itu berlaku sampai kehilapan Islam. Ketika umat Islam sudah berubah menjadi nation state, negara bangsa, maka hukum pemetaan ini kafir zimmi, ahli dan seterusnya akhirnya otomatis itu tidak berlaku karena sudah mengikuti hukum nasional. Kalau kita berbicara hukum Islam berkaitan dengan sikap kepada kafir ahli itu banyak sekali. Bahkan dalam Ibnu Hazmin, kalau dulu di zaman Khalifah di Spanyol, kafir zimmi itu tidak boleh dia menggunakan fasilitas ibadahnya itu melebihi masjid. Rumah-rumahnya tidak boleh tinggi, dia ada aturan. Sehingga terkesan kafir zimmi itu negara kelas 2. Padahal tidak pas ya. Di zaman saat itu kafir zimmi itu sudah dihormati oleh orang-orang Islam. Tapi pandangan sekarang dipotret, lihat konsep Islam itu diskriminatif. Kafir zimmi, kafir ahli itu sangat, karena melihat masa itu, padahal masa itu ukurnya masa itu sudah bebas. Buktinya orang-orang Kristen di Spanyol ketika Islam menjaya mereka aman. Orang Yahudi masa tenang. Turki Utsmani telah memberikan contoh. Ketika Turki Utsmani itu ekspansi sampai ke Finlandia, sampai ke negara Eropa Timur, itu orang Eropa Timur itu merasa nyaman. Kehilangan itu karena kebebasan beragama yang sangat toleran. Itu sudah dalam sejarah terbukti lah. Bagaimana umat Islam itu sangat. Pemetaan kafir itu adalah dalam sunnah, dalam fikih, dalam Al-Quran tadi penafsirannya.
selanjutnya terkait umat Islam yang suka mengkufurkan, ingat hadis Nabi. Barang siapa yang menyebut kafir kepada saudaranya, maka kekufuran itu akan balik kecuali ada bukti yang hak. Hati-hati. Makanya aliran sesat itu cirinya adalah mengkafirkan orang Islam. Siapakah yang sesat yang pertama? Khawarij, itu sejarahnya. Terbukti lah Khawarij. Itu sudah sepakat. Bentuk penyimpangan orang Islam itu adalah Khawarij. Tapi tetap para ulama menyebutnya mereka tersesat. Bukan kafir, tapi tersesat. Kenapa tersesat? Karena menilai kafir kepada saudara. Orang Khawarij itu soleh, saking solehna ayah buah jatuh di bawah pohon tidak diambil, udah sieun subhat. Padahal kalau buah ambil saja. Kalau buah mah kecuali unta dan sebagainya lu kotor itu kan ada ketentuan. Saking mereka takutnya ini dosa, ya buah yang jatuh di tengah hutan tidak mau diambil karena bukan hak sampai begitu. Itu kejuhudan orang Khawarij. Tetapi secara akidah mereka sudah hulu berlebihan, menganggap pendukung Ali dan Muawiyah adalah sudah kafir karena tidak bertaklid. Nah itu sejarah. Jadi Khawarij itu bentuk aliran sesat pertama. Yang kedua, aliran sesat itu Syiah. Syiah sama dengan Khawarij, sama mengkafirkan orang yang tidak percaya kepada 12 imam mereka. Itu masalahnya. Mereka sudah mengkafirkan kita. Ahlussunnah wal Jamaah moderat orangnya. Justru mereka yang mendahului. Orang yang tidak percaya kepada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berikut Ahlul Bait kufur. Itu sudah tertera dalam kitab-kitab mereka. Wah, banyak Al-Bihar, Al-Kafi, bahkan semua sahabat murtad kecuali 4 orang. Tuh, sahabat saja dimurtadkan. Orang apa-apa itu orang Cibaduyut, tapi orang Tasik. Ya sahabat sendiri Pak dimurtadkan, Pak, dikeluarkan dari Islam kecuali 4 orang. Bayangkan. Jadi mereka tersesat itu karena ulah mereka sendiri mengeluarkan kita. Ya akhirnya MUI dengan ormas Islam merumuskan 10 ciri kriteria aliran sesat. Menolak rukun iman rukun Islam, sudah selesai. Yang pertama, menafsirkan Al-Quran hadis bukan dengan penafsiran yang valid sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir dan hadis. 10 kriteria. Termasuk di dalamnya Syiah, Khawarij dan apa. Nah, terhadap Syiah ada 2 sikap ulama. Ada yang bersikap keras, mereka itu sudah keluar dari Islam, kafir, ada. Ulama-ulama Saudi umumnya sudah mengkafirkan Syiah. Jangan dimasukkan kata ke Islam. Termasuk Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah kan bagaimana jadi Islam, mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu bagaimana menyatukan? Dengan Syiah bagaimana bersatu? Quran hadisnya beda, Pak. Kalau Syafi'i, Hanafi, kalau di Indonesia mah Persis, NU, Muhammadiyah, Al-Wasilah sama Quran hadisnya, cuman beda furu saja penafsiran arah itu. Tapi kalau dengan Syiah, Qurannya ngakunya sama, Pak, tapi tafsirannya beda banget. Sesat. Yang kedua, hadisnya beda. Hadis bagi mereka adalah rawi yang dari kalangan Ahlul Bait. Kalau dari Abu Hurairah dibuang, apalagi Aisyah, wah benci banget Aisyah. Itu fakta. Sampai mereka sekarang punya gerakan meneliti hadis-hadis Sunni. Kang Jalal S3 lagi di UIN. UIN mana? UIN Makassar. Studi hadis. Disertasinya apa? Menggugat tentang sosok Siti Aisyah. Menggugat Aisyah. Memang sih gak ilmiah, punya data, itu data dari Sunni. Tapi ujung-ujungnya atas meragukan. Abu Hurairah digugat. Pokoknya anak pendukung mereka itu musuh Ali digarugat. Umar bin Khattab, apalagi Muawiyah, wah Muawiyah jelek banget. Padahal umat Islam ini bisa sampai ke sini jasa khilafah Muawiyah. Ada ekspansi. Tidak objektif lagi lah. Mereka itu tafsir kebencian. Kalau kita kan ke Ali bin Abi Thalib tidak benci, sama sahabat yang mulia. Keluarganya Ahlul Bait, kita tidak anti Ahlul Bait. Jadi kalau mereka itu tafsir kebencian. Nah, untuk buku Indonesia ikuti saja ormas-ormas yang ada di MUI, itu saja udah. MUI itu kan semua itu yang mengaku. Tapi kalau sudah LDI, Ahmadiyah, Syiah, bagaimana titik temunya? Beda.
prinsip ini sudah beda. Nah itu mungkin yang, nah ada sebagian yang mereka menganggap sesat, tapi ada sebagian sudah kafir. Karena bukan kita yang menilai, akibat bikuprihim, kan? Tindakan kufur mereka. Kan tadi sabda Rasulullah, barang siapa yang menyebut kafir saudaranya, maka kafir itu akan kembali kemana? Kembali kepada yang menyebut tadi, kecuali ada bukti hak. Kalaupun ada sebagian ulama mengkafirkan Syiah, karena ada buktinya gitu loh. Ini buktinya. Ulama-ulama mereka mencaci maki sahabat, sementara Allah dan Rasulullah menyanjung sahabat. Bahkan hadis Rasul, hati-hati di akhir zaman ada orang yang mencela sahabat. Hei, kata Rasulullah, sahabat, ya, umatku, barang siapa yang mensedekahkan, bapak punya emas segede gunung Uhud, mau bisa melampaui kebaikan sahabat. Ayo sahabat nih, dikorek-korek, tiga numpangi wae jeung. Adapun konflik sahabat antara Muawiyah dengan Ali itu konflik kemanusiaan, perbedaan politik saja itu. Dan itu kan sudah ada Ahlul Jamaah, ada pendamping. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau berbicara konflik sahabat lebih baik kita diam. Mereka sama-sama beristihad. Nah mereka enggak ngorek-ngorek gitu terus. Dan akhirnya tafsirnya tafsir kebencian, membenci di luar pendukung Ali bin Abi. Nah, itu udah selesai lah kajian-kajian insyaallah. Itu saya tahu gitu. Jadi konsep al-Bidini itu konsep sunnah fikih gitu ya. Dan kalau mereka umat Islam yang tersesat bisa jadi kafir derajatnya karena memang sudah gulat berlebihan Pak. Tapi ada yang Syiah yang harus jujur, ada Syiah yang dekat dengan Sunni, ada namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu tetap Syiah, cuman pemimpinnya, pengikutnya adalah Imam Zaid. Imam Zaid itu tidak menganggap kafir sahabat dan mengakui kepemimpinan Abu Bakar, kepemimpinan Umar dan kepemimpinan Utsman bin Affan. Cuman tetap yang paling afdol mah Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka mengakui. Itulah Syiah Zaidiyah. Fikihnya sama dengan kita, hampir sama. Praktek-praktek ibadah itu adanya di mana? Di Yaman. Cuman Syiah Zaidiyah sekarang itu bentuknya Syiah Houthi. Nah, Syiah Houthi itu konflik politik dengan pemimpin Yaman sekarang, kebetulan Sunni. Syiah Houthi ternyata digembos-gembosi oleh Syiah Iran, Syiah Imamiyah. Itu problem itu. Pas Syiah Zaidiyah itu karakternya tidak bermusuhan. Bahkan banyak orang ulama Sunni yang terpengaruh dengan fikih Zaidiyah itu ada, seperti As-Sokani, lingkungannya Zaidiyah. Tapi mereka cuma satu saja. Mereka tetap mengutamakan Ali, tapi mengakui adanya sah kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman itu sah. Itu Zaidiyah. Yang ekstrim itu apa? Yang tadi yang imamnya yang menjadi mazhab resmi negara Iran sekarang. Itu mazhab resmi negara Syiah yang 12. Nah, Syiah di Indonesia seperti apa? Dari Syiah mah Hese di Syiah ada soalnya mereka itu takiyah, Pak, tahu takiyah? Wajib takiyah itu. Wajib bohong, wajibnya munafik. Jadi sama Sunni. Itu banyak alasan. Jadi mereka menyembunyikan Syiah itu sudah menjadi bagian doktrin mereka. Nah, Syiah itu awalnya adalah politik. Awalnya politik. Makanya Syiah Qadimun, Syiah awal itu tidak tercela. Jadi Syiah Qadimun itu diakui. Yang bahaya itu adalah Syiah setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, setelah meninggalnya Hasan Hussein. Di situ mulai Syiah itu berwajah akidah, berwajah agama baru. Kalau Syiah awal itu hanya dukungan politik saja, perbedaan visi politik. Ini yang mendukung Muawiyah, ada sahabat yang mendukung kepemimpinan Ali bin Abi. Tapi kalau Syiah setelah Hasan Hussein sudah mulai dipengaruhi oleh doktrin Persia. Makanya Syiah itu sangat kental dengan doktrin nenek moyang. Persia itu kan punya agama sendiri dan sangat mempengaruhi keyakinan Syiah. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya, karena saya juga harus ke Sukabumi, ada pengajian juga jam 9:30, mudah-mudahan keburu. Mohon maaf, nanti kita ketemu lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ya. Ya. Oh, kemarin ayo sini. Orang itu
ada lah ya. Siap.